Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Nini Nur Alia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Yaitu untuk menumbuhkan minat belajar pada anak. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa tujuan itu fun learning? Yaitu untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh orang dewasa. Kemudian yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba yaitu wajib ya. Kemudian yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Jawabannya yaitu yang harus merasakan fun learning adalah anak. Alasannya, ketika anak sudah merasakan fun, bahagia, menyenangkan dalam belajar, akan semakin tumbuh minat belajarnya. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator atau sebagai seorang guru. Alasannya, karena motivator bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi muridnya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya yaitu dengan cara mengajak anak berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan bermain bahasa Bimba. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Jawabannya yaitu dengan melakukan evaluasi setiap saat, afeksi setiap saat, dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Jawabannya yaitu minat belajar pada anak akan lebih cepat tumbuh. Nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Jawabannya, tidak akan tumbuh minat belajar pada anak. Anak akan lebih susah belajar karena tidak menyenangkan. Selanjutnya, pertanyaan yang bagian B, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Jawabannya, agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Kemudian yang ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta, semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Jawabannya yaitu dengan wajib menerapkan individual system dan tidak boleh menerapkan classical system. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Jawabannya yaitu akan tercipta proses belajar yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Pertanyaan yang keenam,
Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Jawabannya yaitu anak tidak akan merasakan senang dan proses belajar pun tidak sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Itulah tugas hari ke-1, tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.